Ya, akhirnya 100. Dapat berapa? 12,1 detik. Cukup nggak ya? Halo Lexers, welcome back to Ngegas, nge-review mobil bekas berkualitas. Bersama gua Aris Rihadi, dan sekarang di belakang gua udah ada Suzuki Grand Vitara yang hybrid. Mobil ini bisa jadi alternatif yang lebih murah dibandingkan dengan Honda HR-V ataupun Toyota Yaris Cross. Nah, seperti apa detailnya, apa aja fiturnya, kelebihan dan kekurangannya, jangan lupa saksikan terus sampai habis. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasinya, biar nggak ketinggalan kalau OLX Indonesia ada video baru. Oke, dimulai dari bagian eksterior. Di depan nih, kalau secara keseluruhan cukup sporty, cuman masih ada beberapa kekurangan, nanti akan dijelaskan. Pertama nih dari atas, ini adalah DRL ya. Lampunya utamanya itu di bawah, yang udah LED. Dia udah nggak ada fog lamp lagi, karena menurut Suzuki lampu utamanya udah cukup terang. Sementara ini DRL-nya pipih, khas mobil Jepang masa kini, tapi dia nggak rata nih, ada 3D-nya gitu, nimbul-nimbul. Jadi ada kesan modernnya. Sementara di bagian grillnya, bisa dilihat ini agak mirip saudaranya Suzuki Fronx yang baru aja launching kemarin. Satu kekurangannya menurut gua adalah terlalu banyak chrome. Kalau misalnya nafasnya emang mau dibawa sporty, bisa jadi dicat atau diberikan warna black chrome supaya ada kesan gahar sekaligus sporty. Sementara di bagian bawahnya ada aksen silver di bagian depan ini untuk menambahkan perbedaan ya. Jadi nggak cuma monoton antara warna hitam ataupun sama-sama ini nih black piano. Dia pun di bahannya dibuat kasar nih, jadi kalau misalnya terbentur sesuatu jadi masih bisa tetap aman. Lalu ke bagian samping, velgnya udah pakai ring 17, ukurannya 215/60. Cukup tinggi, memang cocok buat mobil ini karena memberikan ground clearance setinggi, bisa dibilang ini cukup tinggi ya dibandingkan dengan teman-teman atau rival-rival di kelasnya. Ground clearance-nya sendiri 210 mm. Jadi kalau misalnya di bawah jalan yang bergelombang ataupun rusak-rusak sedikit masih aman lah, nggak takut mentok ke bagian fendernya yang hitam ini dari ujung depan sampai belakang, yang memang jadi nafas dari mobil ini yaitu crossover SUV. Sementara di bagian atasnya sudah ada roof rail yang memang beneran besi dan kokoh, bisa dibuat untuk jadi dudukan roof rack. Kalau misalnya butuh tambahan ruang bawaan bisa juga nih dimanfaatkan. Lanjut ke bagian belakang. Dari atas antenanya udah shark fin, emang udah jadi standar dari mobil-mobil masa kini ya, biar kelihatan lebih sporty dan lebih matching saja sama bentuknya. Terus ada spoiler, tapi nggak terlalu panjang, segini aja cukup sih, nggak terlalu lebay juga jadinya ya. Di bawahnya kaca belakang udah ada rear defogger sama wiper. Sementara lampunya, lampu remnya nih panjang dari sini, sayang kepotong logo Suzuki-nya nih. Andaikan nggak, lebih modern dan mirip sama Suzuki Fronx yang baru aja launching tadi ya. Ke bawah, Grand Vitara. Kalau menurut gua mobil ini cocoknya Vitara aja sih, nggak usah pakai Grand. Karena yang Grand Vitara dulu tuh cc-nya lebih besar, 2400 cc, dan itu SUV yang bisa dibilang murni ya. Ke bawah, lampu sennya sama lampu mundurnya masih bohlam. Menurut gua ini juga jadi satu kekurangan ya, karena di sini udah bagus desainnya, LED full semuanya, terus ke bawah tiba-tiba ada bohlam. Bawahnya ada underguard lagi yang warnanya silver, senada di bagian depan, knalpotnya diumpetin di situ. Jadi secara keseluruhan clean ya dari belakang. Coba tadi kekurangannya, Anda ini bisa lebih panjang lagi ataupun nggak kepotong logo Suzuki, pasti lebih keren lagi. Jadi ada kesan lebar dari mobilnya. Gimana? Pada suka apa nggak dari belakang mobil ini? Kalau secara dimensi, mobil ini bisa dibilang lebih besar daripada pesaingnya. Ukurannya sendiri, editor ntar taruh aja ya di sini. Wah, berat ya. Platnya tebel nih, khas mobil Suzuki yang dari India. Emang tebel-tebel. Tapi lebih cocok lagi kalau mobil ini tuh udah pakai sistem hidrolis, jadi memudahkan ya. Karena emang ini berat, jadi pengguna juga lebih nyaman ketika buka kap mesin. Di sini ada peredam. Peredamnya ini cukup tebel ya. Jadi suara mesin nggak terlalu terdengar keluar ataupun ke dalam kabin. Mesinnya sendiri tipenya K15C, yang mana itu mirip sama R3 ataupun Jimny, cuman beda kode huruf di belakangnya aja. Kalau bisa dilihat di sini, filter udaranya itu kecil. Bisa dibilang ini mesinnya sebenarnya kecil, bahkan header knalpotnya aja kecil.
Cuman mesinnya sendiri emang udah terkenal irit, apalagi ditambah sama mild hybrid yang bantu tenaga di bagian awal dari saat mobil ini dijalankan. Sistem mild hybrid ini juga berfungsi sebagai bantuan untuk mesin ketika idle. Jadi mesinnya bisa mati, sistemnya kelistrikannya tetap jalan, dibantu sama sistem mild hybrid tersebut. Emang beda sama hybrid yang murni yang bisa jalan bersamaan ataupun gantian antara mesin listriknya ataupun mesin bensinnya. Baterainya sendiri kecil, cuman 12 volt 6 ampere. Jadi bisa diletakkan di dalam, yaitu di bagian kanan kursi depan di bawahnya tuh. Jadi ya di situ aja, di sini pure mesin aja, nggak ada baterai seperti mobil-mobil hybrid. Selain kecil, air filternya tuh letaknya di atas banget dari mesin. Jadi ini tuh panas. Intake udara yang masuk ke dalam mesin tuh jadi bisa dibilang panas ya, karena hawa dari mesin sendiri naik ke atas lalu ke intake. Hasilnya apa? Mobilnya jadi kurang responsif karena dia dapat udara yang panas. Kalau misalnya di balap biasanya kan air filter tuh adanya di pojok ataupun jauh lah dari mesin, karena itu menghasilkan udara yang dingin, jadi responsif untuk ke mesinnya sendiri. Oke, kita masuk ke interiornya. Wah, nutup pintunya enak ya bunyinya. Beg gitu, bukan prak. Oke, untuk fitur interiornya kita mulai dari bagian setir dulu. Setirnya ini beda ya sama XL7. XL7 tuh lebih sporty karena flat bottom, ini bulat aja biasa dilapis kulit. Untuk sebelah kanan tuh ada pengaturan cruise control, sebelah kiri pengaturan audio. Ada juga ini buat telefoninya, Bluetooth teleponi. Di belakangnya ada pedal shift. Secara keseluruhan oke sih pengaturannya, ada teleskopik sama tiltnya juga. Cuman teleskopiknya tipikal mobil Jepang banget, kurang deket gitu. Bisa maju 5 cm lagi lebih enak. Di sebelah kanan ada tombol-tombol untuk pengaturan head-up display. Ada juga informasi dari baterai mild hybridnya. Terus bawahnya tuh ada tombol untuk mengaktifkan kamera 360. Sebelah kanan ada bagian soft touch yang dilapis kulit, atasnya masih plastik keras. Untuk power window hanya driver saja yang auto down dan auto up. Lanjut ke bagian head unit. Layar sentuh 9 inci yang selain bisa menampilkan tadi kamera 360-nya, ada juga Android Auto sama Apple CarPlay. Nah, Apple CarPlay-nya sendiri ini udah bisa wireless, tapi Android Auto-nya masih harus pakai kabel. Gitu. Ke bawahnya ada AC digital yang cukup lengkap pengaturannya. Arah semburannya juga bisa diatur. Gitu. Terus ke bawahnya di sini ada wireless charging. Rem tangannya masih pakai otot. Sejujurnya gue masih suka yang pakai otot gini, lebih yakin aja. Untuk di spion tengahnya sendiri udah auto dimming, jadi kalau misalnya berkendara malam-malam ada sorot lampu dari belakang, dia bisa meredam cahayanya, jadi nggak terlalu sialau ke pengemudi. Ada juga tempat kacamata yang nggak terlalu besar, cukupan aja. Ke atasnya nih ada panoramic sunroof, yang sayangnya itu cuman ditutup sama tirai aja nih. Ini aja di tempat yang cukup adem sebenarnya cahayanya masih masuk, dimana nanti kalau misalnya panas kayaknya bakal kerasa juga panasnya gitu. Bisa dibuka di sini, sekali pencet aja, buka cukup besar sampai belakang. Sementara kalau untuk sunroofnya sendiri bisa di tilt ataupun digeser hanya untuk bagian depannya aja. Oh enggak ding, sampai belakang ternyata, lumayan lah, nggak asal depannya aja, 3/4 lah kira-kira. Cocoknya sih kalau misalnya lagi di pegunungan ya, atau malam-malam. Kalau siang kayak gini akan berasa panas masuk ke dalam kabin gitu. Secara keseluruhan masih senada ya sama di bagian depannya, karena juga dashboardnya keras nih, nggak soft touchnya sedikit banget dengan jahit-jahitan asli. Ini juga ini juga bisa dibilang bukan soft touch ya, cuman dilapis kulit aja tuh. Modern ya, tentunya modern. Mobil-mobil seperti ini emang standarnya udah seperti gini ya, lapis kulit gitu. Cuman ya emang build quality-nya aja kalau misalnya dibuat lebih empuk lagi, lebih nyaman sih gitu. Untungnya masih dilapis sama kulit, jadi ya yang bersentuhan sama tangan tuh
nggak terlalu langsung plastik. Untuk fitur keselamatannya, mobil ini udah ada 6 buah airbag, ada di dashboard 2, di jok, sama di tirai sebelah sini. Terus kalau untuk pengaturan dari seat belt 3 titiknya khusus bagian depan bisa diatur naik turunnya, jadi bisa disesuaikan sama tinggi badan. Oke, sekarang kita di bagian belakang. Hampir sama kayak yang di depan sih sebenarnya. Untuk door trimnya tuh masih plastik keras. Di bawah ada yang dilapisin kulit, tapi ya empuknya sedikit banget. Busanya kayaknya cuma 0,5 mm nih. Terus ya masih ada piano black ini yang meninggalkan bekas sidik jari. Secara akomodasi duduknya tegak banget sih, ini nggak bisa diatur. Terus untuk sama jok baris depan nih, untuk tinggi gue yang rata-rata orang Indonesia 165 cm, masih lega banget tuh, ada 10 jari. Fiturnya dapet lampu baca individual, enak nih kalau misalnya yang sana lagi jalan jauh terus tidur, yang sebelah sini butuh apa-apa bisa dinyalain aja. Cuman sayangnya lampunya masih kuning, belum LED. Coba lebih modern lagi dengan LED, pasti akan lebih cakep di bagian belakang. Ke tengah ada kisi AC yang imut-imut banget. Ini hembusan dari depan. Kisi AC-nya cuma satu, cuman di split jadi 2, kiri atau kanan. Jadi ya untuk atas bawahnya terserah deh, berantem yang kiri atau kanan, mau ke atas atau ke bawah, tapi bisa ke kiri atau kanan. Di bawahnya ada port USB 2 biji, yang satu USB A, yang satu USB C. Jadi nggak berantem ya kalau untuk urusan ngecas gadget di belakang. Sementara keselamatannya, headrestnya ada 3. Kalau misalnya cuma berdua di belakang, bisa dijadiin armrest dengan 2 cup holder. Cukup lah, nggak menimbulkan kesan sempit, meskipun semuanya rata-rata warnanya hitam. Oke, ke bagasi. Kalau untuk pembukaan ini masih manual semuanya ya, tapi udah hidrolis, jadi nggak terlalu berat lah kayak kap mesinnya. Ruangnya sendiri kapasitasnya 373 liter, masih bisa ditambah dengan melipat bangku jok baris kedua 60-40, tapi dilipatnya harus dari dalam. Kalau misalnya butuh ruang lagi yang agak tinggi, ini juga bisa dibuka. Nah, tuh, jadi bisa bawa misalnya koper lah yang tinggi. Lalu di bawahnya ada ban serep full size sih, tapi masih kaleng. Terus secara kelengkapan lagi lainnya, sebelah sini ada port daya, bisa buat nyolok-nyolokin vacuum cleaner lah kalau mau dibersihin, dan lampu yang masih kuning sama kayak di depannya. Kurang banget ya lampu kuning ini. Udah bagus loh mobilnya, LED kayak. Sekarang kita coba jalanin mobil ini, gimana sih rasa berkendaranya. Nah, sekarang kita cobain bagaimana rasanya mengendarai Suzuki Grand Vitara ini. Lumayan, badan agak ngebuang, tapi untungnya masih disanggah sama ini yang ada di joknya. Side supportnya lumayan membantu untuk pengemudi. Sementara kalau misalnya kita coba bejek, ya mesinnya butuh effort. Jadi emang responnya tuh nggak spontan, pelan banget naiknya. Yang tadi dibilang emang kurang responsif ya. Pengaturannya cukup fleksibel ya, karena ini bisa diatur semuanya. Pengaturan setir, joknya juga bisa diatur, jadi ya tinggal disesuaikan aja lah kenyamanannya gimana. Nah, di depan ada polis tidur, kita coba suspensinya. Oke. Lembut, mengayun, bukan yang keras gitu. Untuk sebuah crossover ini terbilang baik. Kalau untuk kesimpulan, ini mobil bukan yang cocok diajak kebut-kebutan. Kalau nyari kecepatan, nyari mesin yang responsif, bukan ini jawabannya. Tapi mobil ini cocoknya emang buat cruising, perjalanan jauh. Karena memang cukup lah dibawa di 80 tuh enaknya di segitu aja, 80 km per jam sampai 100. Kalau untuk 100 pun karena tadi tenaga di atasnya masih kurang, agak lama kayaknya untuk ke 100-nya. Oke, penasaran juga sih 0 sampai 100 km per jam itu mobil ini dapat berapa? Karena kan tadi dibilang mesinnya kurang responsif. Sekarang kita coba ya. AC dimatiin, traction control dimatiin.
Dari D aja langsung pakai otomatis. Mana traction control? Oke, siap. Jalanannya udah aman. 1, 2, 3. Ya, akhirnya 100. Dapat berapa? 12,1 detik. Cukup nggak ya? Ya, emang mungkin standarnya segitu sih mobil 1500 cc. Cuman kalau misalnya dibandingin sama pesaingnya, apalagi yang mesinnya udah turbo, bisa dibilang ini sedikit di bawahnya. Tapi kalau untuk penggunaan sehari-hari cukup lah. Buat yang mau beli mobil bekas secara kredit, gampang, gak usah ribet, langsung aja ke BSI Auto. Approvalnya cepet, tenornya panjang, DP-nya 0%. Kapan lagi coba bisa dapat begitu? Yuk langsung aja cus, kita kredit mobil bekas di BSI Auto. Oke, tadi itu review dan impresi gua soal Grand Vitara ini. Kalau menurut gua secara desain, mobil ini masih bisa banget diterima, cuman emang tadi ada beberapa kurangnya. Kalau yang buat nyari Fronx, kelamaan nunggunya, bisa ambil ini dulu buat nyobain mild hybrid yang lebih bertenaga 1500 cc. Soal mesinnya emang kurang responsif, tapi cukup lah buat cruising, bukan buat kebut-kebutan. Buat jalan jauh bareng keluarga juga masih enak Suzuki ini. Konsumsi bensinnya juga nggak boros-boros amat. Tadi kita pengetesan selama seharian ini 11,3 km per liter, cukup lah. Buat yang mobil hybrid atau cek unit lainnya, bisa cek di olxmobi.co.id. Sebarkan juga video ini biar teman-teman lo tahu impresi dan review soal Suzuki Grand Vitara ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, nyalain juga notifikasinya. Jadi biar kalau OLX Indonesia ada video baru, lo langsung jadi penonton pertamanya. Bye!